triwulan pertama ini investasi yang sudah masuk dan direalisasikan dan sudah dikeluarkan adalah 465,2 triliun. Pada kesempatan ini saya baru saja melaporkan dan menghadap ke Bapak Presiden untuk melaporkan capaian dari realisasi investasi triwulan pertama tahun 2025. Alhamdulillah investasi pada triwulan pertama ini sesuai dengan target yang dicanangkan oleh Bappenas yang diberikan kepada kami. Dari total target investasi di tahun 2025 ini sebesar 1.905,6 triliun. Pada triwulan pertama ini investasi yang sudah masuk dan direalisasikan dan sudah dikeluarkan adalah 465,2 triliun atau kurang lebih 24,4%. Dari ini sesuai dengan target kami. Bahkan kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, year on year itu adalah peningkatan 15,9% atau di tahun sebelumnya itu nilainya 401,5 triliun. Oh, ada di belakang ya. Jadi ini angka yang sangat menggembirakan. Ini menunjukkan juga bahwa keyakinan dan juga confidence dari baik dunia internasional maupun dalam negeri dalam rangka berinvestasi ke Indonesia ini tetap terjaga. Karena kita ketahui bersama investasi itu adalah long term commitment, komitmen jangka panjang. Dan mereka melihat di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo ini kestabilan, kemudian juga peace and stability-nya tuh sangat-sangat baik dan sangat-sangat terjaga sehingga investasi yang masuk ini terus bisa berjalan sesuai dengan target kita ke depannya. Dan yang paling penting adalah penyerapan dari tenaga kerjanya. Jadi dari triwulan pertama ini penyerapan tenaga kerja yang dihasilkan dari investasi yang 465,2 triliun itu adalah 594.104 orang. Atau peningkatan 8,5% dari tahun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri, ini pembagiannya kurang lebih penanaman modal asingnya adalah 230,4 triliun atau 49,5%, dan dalam negeri itu adalah 50,5% atau 234,8 triliun. Ini pun kalau kita lihat konsentrasinya antara Jawa dan luar Jawa, ini alhamdulillah di luar Jawa justru slightly lebih besar, yaitu adalah 235,9 triliun dan di Jawa mencapai 229,3 triliun. Nah, tentunya yang ingin saya sampaikan juga memang kalau kita lihat dari investasi yang masuk ini memang Singapura memberikan kontribusi yang terbesar masih ya. Memberikan kontribusi terbesar, dan ini sudah selama 10 tahun terakhir Singapura menjadi investor terbesar di Indonesia. Adapun di dalam triwulan pertama ini 5 negara besarnya memang adalah Singapura kurang lebih 4,6 miliar dolar, kemudian Hong Kong dilanjutkan oleh Tiongkok. Hong Kong kurang lebih 2,2 miliar dolar, Tiongkok atau China 1,8 miliar dolar, dilanjutkan oleh Malaysia 1 miliar dolar dan Jepang 1 miliar dolar. Ini saya hanya menggambarkan 5 negara besar yang berinvestasi di triwulan pertama ini. Nanti kami akan memberikan lebih detailnya secara terperinci, kita akan berikan pada saat nanti kita akan melakukan pemaparan lebih panjang lagi. Dan itu pun dalam kesempatan ini saya sampaikan memang investasi itu nomor 1 memang masih berada di, kalau kita lihat dengan provinsi yang ada, pertama memang masih di Jakarta, kurang lebih 15% atau 69,8 triliun. Kedua ada di Jawa Barat, kurang lebih 14,7 triliun atau 68,5 triliun. Kemudian Jawa Timur 7,8%, 36 triliun. Dan kemudian dilanjuti oleh Sulawesi Tengah 32,7 triliun atau 7%, dan juga Banten yang dimana mencapai 6,7 triliun atau 31%. Dan di dalam investasi ini mereka pun berinvestasi di dalam sektor-sektor 5 besarnya, kalau bisa saya sampaikan sendiri adalah industri logam dasar,
barang logam dan bukan mesin dan peralatannya, smelter dan yang lain-lain itu 14,5% itu yang paling besar, dilanjutkan oleh 14,3% di bidang transportasi, gudang dan telekomunikasi, kemudian pertambangan 10,4%, jasa lainnya 8,8% dan kawasan industri dan perkantoran itu 8,1% atau 37,5 triliun. Jadi ini saya hanya ingin menggambarkan investasi dan yang sedang berjalan, dan kita melihat di tengah tensi geopolitik yang meningkat, geoekonomi yang meningkat, tetapi alhamdulillah kita masih bisa mencapai target investasi, walaupun kami mengetahui ada berita-berita, mungkin pastinya para wartawan juga akan bertanya juga mengenai LG, ya kan? Tuh, saya lihat udah pada senyum pas saya bilang itu. Ya, kalau boleh saya gambarkan sedikit, memang LG ini kan investasi yang totalnya itu tadinya 9,8 miliar dolar terbagi. Memang ini adalah suatu investasi besar, ekosistem dari miningnya sampai, ini kalau saya bilang dari mining, nickel matte, nickel sulfur, prekursor, katoda, anoda, baterai cell pack sampai recycle baterainya. Jadi terbagi dalam 4 GV gitu. Dan mereka sudah groundbreaking dan sudah selesai di GV nomor 4. Jadi memang berita yang kemarin mereka mundur itu bukan mundur semuanya, enggak. Mereka sudah melakukan dan sudah selesai di GV nomor 4 senilai 1,1 miliar dolar. Dan ya memang ya Mbak, untuk proyek sebesar ini ya kan, ya tentunya kan negosiasi itu lama, dan memang kita juga melihat ya kita juga ingin berinvestasi ini berjalan. Jadi oleh sebab itu memang diputuskan untuk proyek ini tetap berjalan, tetapi memang digantikan oleh partner lain. Dan dengan partner lain ini juga sudah berjalan diskusinya. Jadi kami dan pihak dari LG pun tetap komitmen, tetap berinvestasi di bidang-bidang lainnya, dan ini pun masih juga terbuka untuk berinvestasi di bidang yang sama. Jadi memang saya tahu ini beritanya cukup ramai, tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa angka yang ada ini kan angka yang statistik yang realistis, yang benar, gitu. Yang dimana ya ini buktinya bahwa investasi kita tetap berjalan dengan baik, bahkan meningkat. Gitu. Nah, jadi kalau saya ini senangnya dengan statistik dan numbers, karena itu angka tidak berbohong. Jadi ini yang ingin saya sampaikan, tetapi semua program tetap berjalan dengan baik, dan apalagi dengan adanya Danantara ini juga memberikan lebih banyak confidence dan juga keyakinan untuk para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Sekarang sangat banyak yang datang ketemu dengan kami, dengan saya, dan mereka melihat kehadiran Danantara ini sangat-sangat tepat waktunya, karena ini juga mereka juga menginginkan Danantara bagian dari banyak konsorsium mereka, banyak investasi mereka, dan ini menurut kami bukan signal yang sangat-sangat positif gitu ya. Apalagi kemarin baru kita ketahui bersama, dalam kesempatan ini kita sampaikan, para teman media juga sudah tahu bahwa pada saat kunjungan Bapak Presiden ke Qatar, alhamdulillah itu juga sudah dicapai kesepakatan, dan sekarang realisasinya sedang berjalan untuk pembentukan joint fund atau investasi bersama dengan Qatar Investment Authority yang disepakati langsung sebesar 4 miliar dolar, yang dimana dari kami, dari Danantara 2 miliar dolar, dan juga dari pemerintah Qatar dalam hari ini melalui QAE, yang dimana adalah sovereign wealth fund dari mereka juga menaruh 2 miliar dolar di bidang-bidang, dan ini akan fokus investasi fokus di Indonesia, walaupun terbuka untuk berinvestasi di tempat lain, dengan bidang-bidang diantaranya prioritasnya adalah hilirisasi, bidang kesehatan, bidang digital ekonomi, dan juga renewable energy atau energi baru terbarukan. Ternyata nanti saya juga akan sampaikan lebih lanjut, alhamdulillah
banyak juga, bukan banyak, malah ada 2 langsung yang menghubungi kami, menghubungi saya juga untuk sama-sama membentuk fund perusahaan investasi bersama dengan Danantara di bidang-bidang lainnya, di bidang infrastruktur dan yang lain-lain. Mungkin pada saat ini saya belum bisa menyampaikan detailsnya karena kita juga sedang berbicara untuk mendetailskan, untuk merealisasinya. Kami berbicara dengan ada 2 fund dari negara lain, insya Allah ini juga bisa terrealisasi. Kembali lagi ini membuktikan bahwa confidence, kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia ini sangat-sangat baik, dibuktikan dengan investasi yang masuk sesuai dengan target, investasi yang akan masuk pun juga makin meningkat, dan insya Allah ini memberikan asas manfaat yang sangat besar untuk bangsa dan rakyat yang kita cintai.